Betul. Mungkin saya hanya usulan ya, karena saya lihat untuk perkembangan koperasi ini masa pandemi saya rasa cukup baik ya. Karena kenapa? Ekonomi semuanya sekarang tertahan, dan yang saya garis bawahi tidak ada pengurangan dari karyawan koperasi itu sudah sungguh sangat luar biasa. Tepuk tangan untuk koperasi. Yang kedua, yang pertama adalah saya mengusulkan untuk simpanan tabungan deposito berjangka yang simpan pinjam poin 4 ya. Ini yang saya tekankan adalah nominalnya minimal deposito 50 juta rupiah. Ini kalau menurut saya terlalu besar ya. Jadi kita tidak akan bisa menikmati di program ini karena apa? Kita paling minimal kita 10 juta. Tolong untuk kedepannya 10 juta, 15, 20. Saya sekarang kembali ke Bapak Usman yang sifatnya mungkin insya Allah sekedar saran. Tadi masalah perbaikan ruangan koperasi. Di situ saya amati bahwasanya bangunan dan tanah punya PT. Kita cuma punya hak pakai saja, tidak punya hak jual. Tapi kalau saran dari saya, mungkin walaupun perlu direnovasi, ya mungkin jangan terlalu mewah ting lah gitu cek Sunda nama. Nah istilahnya kita cuma hak pakai doang, punya hak jual. Jadi kalau seandainya kita mewah-mewah banget, kalau yang di luar mungkin silahkan itu memang udah hak koperasi punya gitu. Tapi kalau yang masih di dalam kan hak PT Pak. Jadi saran saya ya kalau memang perlu direnovasi karena itu kita tempatin setiap harinya dan mungkin juga kita perlu nyaman. Kalau seandainya bocor dan sebagainya nggak ada ruang istilahnya, kalau kemarin kan ada penyekatan ya dari ruang Mbak Neng dan sebagainya, kalau sekarang kan istilahnya bebas luas begitu, kayaknya kurang ada pembatasan terlalu jor-joran umpamanya, itu perlu juga. Cuman maksud saya jangan terlalu mewah banget gitu karena itu bukan hak jual kita gitu. Pertama yaitu masalah migrasi computerized. Itu pernah kita bicarakan bahwa di sana sudah memflurkan masalah budget dan sebagainya. Nah, ini sampai sekarang kenapa masih berbalik kembali kepada yang lama? Saya nggak tahu persis ini Dewan Pengawasnya gimana. Terus masalah kedua, renov koperasi. Ada budget yang ditawarkan 40 juta. Saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak siapa namanya? Edi. Pak Edi. Kopra. Evaluasi kembali bahwa koperasi yang saat ini adalah haknya memakai. Terus masalah yang lain, ini stok koperasi. Memang ada permasalahan yang komplain-komplain dari teman-teman yang suka belanja, terutama di jam 10 Pak. Ini banyak barang yang sudah tidak ada yang biasa mereka beli, misalkan kayak roti, terus nasi dan sebagainya. Pernah dari catering ya, itu mengeluarkan nasi ya produknya. Kenapa sih saat ini tidak dilaksanakan dan hilang? Itu saja yang saya sampaikan. Nah, kita ingin tahu dari pengawas ini gimana. Apakah ada kata sepakat, ada persetujuan, atau diikutsertakan dalam kompromi-kompromi antara pengawas dengan pengurus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama kaitannya dengan simpanan deposito ya. Pada prinsipnya secara pribadi saya setuju Mbak. Ya. Karena jujur 50 juta saja nggak ada. Kalau 10 juta mungkin bisa ngorek-ngorek kali ya. Gitu. Ya mungkin nanti kita akan buat program ke depan. Ini juga bahan masukan yang baik, yang bagus. Karena ternyata ada koneksi kita ya. Tadi saya sampaikan, kenapa respon teman-teman hampir tidak ada. Orang luar berbondong-bondong dengan rumah 7. Kita yang punya rumah, gak ada yang ngisi. Ternyata itu adalah salah satu kendala, nilai nominalnya terlalu besar. Kemudian yang kedua usulannya bantuan pulsa. Ya, kalau bantuan pulsa saya agak harus diskusi. Karena program yang akan datang. mungkin itu ya, karena juga larinya pasti kayak SAU kan. Tapi kalau dianggap perlu untuk kemajuan KKS, kenapa enggak? Ya. Jadi mungkin ke depan karena dari tim perusahaan juga sudah melihat teman-teman keberadaan koperasi. Jadi saya kira ke depan jalan kita cukup mulus ya.
asal selama menjaga trust atau kita hubungan dengan pihak manajemen, karena perusahaan juga sepertinya membuka peluang kepada koperasi. Oke lah, dulu kita pernah terpuruk, pernah punya sejarah yang kurang baik, tetapi sekarang mulai merintis lebih baik ke depan. Ya. Saya beralih ke Pak Edi kaitannya dengan renovasi. Saya sepakat. Kemarin saya coba hubungin Pak Jeffrey, saya hubungin Pak Ari. Ya. Waktu itu saya pertanyakan sejauh mana renov yang dilakukan oleh pihak perusahaan. Ternyata hanya atap dan pengecatan. Terus yang budget tertinggi hanya di ruang kantin, makanya full mereka, termasuk dikasih granit ya. Saya sampaikan ke Pak Jeffrey, koperasi justru yang perlu perbaikan. Kenapa koperasi tidak dilakukan perbaikan secara maksimal? Apa jawabannya? Budget. Nah, akhirnya dengan perjalanan waktu saya diskusi dengan teman-teman, saya coba kasih bocoran ke pengawas, sebetulnya jauh hari, bagaimana dengan koperasi kita. Ya, koperasi kita keramik cukup belang-belang, termasuk teman-teman mungkin perhatiin sekarang lokasi wilayah luas ya. Luas itu kan sempit kan. Nah, memang yang kita tawarkan teman-teman tidak renovasi secara total, hanya perluasan. Maksudnya begini, digeser. Jadi si ruang kasir kita ganti mundur. Kenapa pertimbangannya itu? Teman-teman bisa lihat. Pertama, kita punya stok di KKSA. Ya, karena belanja hampir dikatakan seminggu 2 kali, kita belanja di grosir, itu barang menumpuk. Ya, jadi terkesan sempit kan, teman-teman bisa lihat kan. Satu, kedua juga sekarang banyak supplier yang masuk dan mereka menyimpan Kulkas ya. kulkas. Dia itu perlu ruang. Jadi tidak ada renovasi besar-besaran, hanya ganti granit, termasuk menggeser ruang banding itu kasir. Jadi mundur semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi dulunya. Mungkin saya jangan menambahkan dikit. Sebelumnya saya mohon maaf ya, karena memang perjalanan kita selama 8 bulan ini, intensitas pertemuan kita memang belum ada, artinya karena ini masalah corona. Saya juga terima kasih pada teman-teman atas doanya ya. Mungkin selama Berapa bulan? 2 bulan ini saya lockdown juga, saya kebetulan hampir sama dengan almarhum. Saya juga nggak bisa berbuat banyak ya, karena saya udah terus terang aja, saya sebenarnya selama ini pengawasan saya tidak maksimal, mohon maaf. Cuman bukan saya membiarkan atau permasalahan saya tidak tanggapi. Kenapa? Walaupun saya tidak eksis di Tidak vokal ya. grup WA yang tidak vokal ya. Cuman saya udah sering japrian sama sekjen, Sama semua pengurus. Ya. semua pengurus masalah perkembangan koperasi. Terus terang semuanya juga kalau ada pertimbangan pasti ngomong saya, semuanya pasti. Saya juga banyak masukan juga teman-teman. Kalau memang kira-kira merugikan, saya juga nggak berani memberikan ACC. Termasuk juga yang tadi Bang Ripaul, masalah kepengawasan ini gimana kerjanya gitu ya. Sebenarnya pengawas sama dengan polisi, ya istilahnya tidak perlu harus saya kasih tahu teman. Saya bekerja sendiri seperti orang audit. Saya juga tanpa pengetahuan mengurus juga. Saya juga sering datang ke kantor juga operasi. Saya buka-buka sendiri benar. Kadang-kadang ya karyawan juga udah jengkel mungkin ngeliat saya. Saya bongkar sendiri itu file. Ya. Karena saya ingin tahu benar nggak itu. Saya selusur sendiri gitu. Nah, alhamdulillah karena memang amanah dari teman-teman, ya teman-teman ngurus juga ya bekerja dengan baik. Saya juga ngomong apa? Masa harus saya salah-salah karena dia nggak salah? Artinya kan pengawasan saya harus saya jalankan gitu. Terus masalah ruangan, memang udah konsultasi pengawas sama pengurus juga. Memang awalnya pembangun ini kan tidak direncanakan, maksudnya apakah satu paket dengan lantai-lantai semua gitu. Ternyata akhir-akhir ini ya beda. Dulu isunya tingkat malah. Ya. Isunya tingkat, gambarnya udah ada memang. Itu. Jadi untuk budget sekian, ya pertimbangan saya memang untuk kenyamanan
kenyamanan dalam bekerja, kenyamanan anggota dan pelayanan. Nah, cuman mungkin bentuknya udah dirubah sama pengurus, itu aja sih. Yang lainnya sih kalau masalah perkembangan ini udah bisa dilihat sendiri kan. Terus masalah catering, kalau memang konsisten dengan pendapatan 30 juta, artinya 1 tahun ke depan kita bisa mendapatkan 200 juta lebih ya, Iya. sekitar 225 juta. 30 kali 12, 30. Iya. Artinya lumayan gitu. Ini yang pergerakan KSAU yang pasif ya. Iya. Nah ini bagaimana nih masa pembagiannya nih? Ya itu. Kalau pasif, nah itu yang saya paling belum bisa pertanyakan sama pengurus. Gitu. Kali masalah catering juga kita harus bisa ekspansi, melayani catering di luar. Mungkin selama ini teman-teman di anggota juga belum tahu ya, tapi sudah berjalan ya, BJB. berjalan untuk melayani kantin BJB ya. Iya. BJB juga. Itu aja saya rasa itu aja Pak Paul, makasih atas masukannya dan tegurannya ya. Ini bukan masalah mengoreksi kesalahan-kesalahan kita, cuma kita bekerja dengan sama ya. Mudah-mudahan koperasi kita berjalan dengan baik. Ya mohon maaf, baru ini yang bisa saya dapat beri jawabannya ya. Insya Allah kedepannya kita lebih maju lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.